Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, NIM 2518046, itu jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer, kampus IAIN Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya mengerjakan tugas manajemen proyek sistem, yaitu mereview jurnal. Jurnal yang kedua, yaitu saya mereview pada tanggal 4 Mei 2021. Review jurnalnya. Judul jurnal yang saya review adalah penggunaan critical path method untuk evaluasi waktu dan biaya pelaksanaan proyek. Penulisnya yaitu Adik Suri Siregar, Virginia, dan volumenya adalah 11 halaman. Jurnal ini pada tahun 2019 dan yaitu jurnalnya tentang sains dan teknologi. Artikel ini terdiri dari abstrak, pendahuluan, landasan teori, perancangan sistem, dan hasil dan implementasi dan kesimpulan. Abstrak. Dari isi dari abstrak ini adalah terjadinya cost overrun menjadi bahan evaluasi terhadap berjalannya proyek. Evaluasi pekerjaan dilakukan pada minggu ke-1 sampai minggu ke-22, sehingga terdapat sisa waktu kontrak yaitu 7 minggu dari keseluruhan 29 minggu kalender. Realisasi pelaksanaan pembangunan proyek gedung ruang bersalin dan instalasi bedah sentral SUD Ambarawa tahun 2017 sampai minggu 22 mengalami keterlambatan sebesar 1.481% dari awal yang direncanakan. Dari segi biaya realisasi penggunaan dana sampai minggu 22 sebesar dari perencanaan yang hanya menghabiskan biaya sebesar 8M lebih, yang berarti mengeluarkan lebih besar dari anggaran cost overrun. Selanjutnya dilakukan pengendalian pekerjaan yang belum terrealisasikan dengan metode percepatan tracing untuk mencari waktu paling optimal dan meminimalkan risiko keterlambatan pekerjaan. Critical review-nya adalah sebagai laporan penelitian abstrak, biasanya berisi tujuan, metode, hasil penelitian, kesimpulan. Pendahuluannya. Yang pertama adalah latar belakang. Banyak penyimpangan yang terjadi, baik keterlambatan proyek ataupun pembengkakan biaya yang dapat mengganggu pelaksanaan proyek dari awal sampai akhir. Maka untuk mengatasi agar proyek dapat berjalan sesuai perencanaan, diperlukan metode Arnett-Follow dan metode CPM dengan cara tracing. Yang keduanya adalah permasalahan. Apakah permasalahan pembangunan gedung ruang bersalin dan pembangunan instalasi bedah sentral RSUD Ambarawa sudah sesuai rencana? Bagaimana cara melakukan pengendalian waktu dan biaya serta penjadwalan ulang kegiatan dengan menggunakan CPM atau Critical Path Method? Selanjutnya, bagaimana cara melakukan optimasi waktu dan biaya pada pembangunan gedung ruang bersalin dan pembangunan instalasi bedah sentral RSUD Ambarawa? Itu adalah permasalahan-permasalahannya. Tujuannya adalah mengetahui apakah pelaksanaan pembangunan gedung ruang bersalin, membangun instalasi bedah sentral RSUD Ambarawa sudah sesuai rencana atau tidak. Intinya dari segi waktu maupun biaya. Tujuan selanjutnya itu melakukan pengendalian waktu dan biaya serta penjadwalan ulang kegiatan dengan menggunakan Critical Path Method. Tujuan selanjutnya itu melakukan optimasi waktu dan biaya pada pembangunan gedung ruang bersalin dan pembangunan instalasi bedah sentral RSUD Ambarawa. Metodologi penelitiannya adalah pertama-tama kita mulai, selanjutnya kita menentukan objek penelitiannya, dan selanjutnya kita masuk kepada pengumpulan dan pengelolaan datanya. Pada pengumpulan dan pengelolaan data ini terbagi kepada dua, yaitu evaluasi rencana dan realisasi pelaksanaan, dan evaluasi biaya pelaksanaannya. Dari evaluasi rencana dan realisasi pelaksanaan ini, kita identifikasi pekerjaan yang belum terselesaikan, dan dari evaluasi biaya pelaksanaan ini kita identifikasi biaya sisa pekerjaan. Setelah itu melakukan penjadwalan ulang dan analisis jaringan kerja dengan metode CPM. Selanjutnya pemilihan hasil yang optimum dari efisiensi waktu dan biaya. Setelah itu baru masuk pada kesimpulan dan saran. Selesai.
Critical review-nya adalah apakah terdapat rancangan penelitian yang sesuai dengan tujuan? Iya, karena penggunaan data biaya aktual yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan, actual cost of work performance, didapatkan dari kontraktor pelaksana. Biaya pekerjaan pada saat pelaporan menurut anggaran budget, cost of work performance, didapatkan dari konsultan pengawas. Biaya pekerjaan yang telah dijadwalkan untuk diselesaikan dalam durasi yang telah ditentukan, budget cost of work schedule, didapat dari kontrak kerja pemilik. Hasil penelitiannya adalah, pada tabel ini sudah dijelaskan hasil penelitiannya. Analisis nilai hasil pada minggu ke-22. Pada minggu ke-22, nilai SV-nya, nilai SV pada minggu ke-22, nilai SV bertanda negatif, berarti proyek mengalami keterlambatan waktu. Dan nilai CV bernilai negatif. Dan CV bernilai negatif, pengeluaran proyek lebih besar dari anggaran rencana. Analisis prestasi progres pekerjaan pada minggu ke-22, nilai SPI kurang dari 1, berarti proyek mengalami keterlambatan waktu dari rencana. Nilai CPI kurang dari 1, berarti pengeluaran proyek lebih besar dari anggaran rencana. Setelah diidentifikasi volume dan item pekerjaan antara rencana dan realisasi, selanjutnya dilakukan identifikasi waktu secara rencana dan real, dan diperhitungkan waktu rencana pelaksanaan sisa pekerjaan yang belum disosialisasikan, yaitu ditampilkan pada tabel ini. Rekap volume dan biaya pekerjaan sisa terkoreksi. Yang di sini adalah uraian kegiatannya, yaitu pekerjaan penutup lantai, pekerjaan finishing, pekerjaan elektrikal, pekerjaan instalasi air, pekerjaan sanitasi, dan lain-lainnya. Dan ini adalah pekerjaan-pekerjaannya, ini adalah satuannya dan volumenya, dan ini adalah biayanya, dan ini adalah bobotnya. Setelah diketahui volume dan waktu pekerjaan sisa yang belum direalisasikan, selanjutnya dilakukan scheduling atau penjadwalan pekerjaan. Sisa pekerjaan yang belum direalisasikan kemudian dibuat oleh penjadwalan disertai dengan network planning dari rencana dan waktu. Di sini diasumsikan maksimal sesuai batas waktu kontrak, yaitu 29 minggu. Rancangan penjadwalan ulang sisa pekerjaan dan bentuk network planningnya pada CPM ini dibuat 5 lintasan, yaitu yang pertama adalah pekerjaan penutup lantai, yang kedua adalah sanitasi, yang keempat adalah pekerjaan instalasi air atau sampai finishing, yang keempat adalah pekerjaan elektrikal sampai pekerjaan lain-lainnya, yang kelima adalah pekerjaan lift. Tabel dari jaringan kerja CPM ini adalah jenis kegiatannya, itu pekerjaan penutupan lantai, finishing, elektrikal, instalasi air, sanitasi, dan lainnya, dan ini gas medik dan lift. Simbol kegiatannya kita buat dari ABC. Kegiatan sebelumnya, dan ini adalah kegiatan sesudahnya, dan waktu. Ini adalah waktu pengerjaannya. Selanjutnya itu menentukan jalur kritis dapat dilakukan dengan cara mengetahui nilai EET dan LED dari suatu kegiatan. Adalah perhitungan ke depan untuk menghitung EET atau earliest event time. Yang B adalah perhitungan mundur untuk menghitung LED atau latest event time. Ini adalah cara perhitungan mundur yang menghitung LED-nya. Dari perhitungan di atas, maka didapat nilai total float masing-masing kegiatan pada tabel 5. Nilai float kegiatan dengan persamaannya adalah TF atau LED J dikurang DIJ dikurang IET. Ini adalah hasil kegiatannya atau nilai float kegiatannya. Dari perhitungan di atas, maka diperoleh dari perhitungan ini, maka diperoleh kegiatan kritis pada kegiatan-kegiatan, yaitu finishing, elektrikal, instalasi air, gas, dan medik. Jadi kesimpulan dari ini adalah realisasi pelaksanaan pembangunan gedung ruang bersalin dan pembangunan instalasi beda sentral SUD Ambarawa belum selesai rencana.
Ditinjau dari segi waktu mengalami keterlambatan sebesar 1.481%, sedangkan biaya realisasi penggunaan dana sampai 20.000 sebesar ini, dan dari perencanaan yang hanya menghabiskan biaya sebesar ini, yang berarti pengeluaran lebih besar dari anggarannya. Setelah dilakukan penjadwalan ulang dan menggunakan percepatan, diperoleh waktu optimanya itu 28 minggu dari waktu rencana 29 minggu. Didapatkan efisiensi biaya sebesar 2.125.000 untuk pekerjaan dipercepat dengan penambahan jam lembur dan kerja shift, dan 12.560.000 untuk pekerjaan yang dipercepat dengan penambahan jumlah pekerja dan menggunakan kerja shift yang didapat pada percepatan pekerjaan finishing, sedangkan pada pekerjaan elektrikal dan instalasi air cukup dilakukan percepatan. Sekianlah review jurnal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.